Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang interaksi sosial. Dan sebelum kita mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dalam kegiatan pembelajaran kali ini, Ibu akan membagi ke dalam 2 pertemuan. Yaitu pertemuan pertama kita akan membahas tentang pengertian interaksi sosial dan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Sedangkan nanti untuk pertemuan yang kedua tentang bentuk-bentuk interaksi sosial, baik yang asosiatif maupun bentuk-bentuk interaksi sosial yang disosiatif. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian interaksi sosial. Yang kedua adalah syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, anak-anak, interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara satu orang dengan orang yang lainnya, di mana bisa antara seorang individu dengan individu yang lain, atau individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Nah, pengertian interaksi sosial menurut pendapat Masionis adalah bahwa interaksi sosial merupakan proses bertindak atau aksi dan membalas tindakan atau reaksi yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain. Nah, sedangkan pendapat dari Bloom dan Selnick bahwa interaksi sosial sebagai suatu proses bertindak yang dilandasi oleh kesadaran adanya orang lain dan suatu proses menyesuaikan respon atau tindakan balasan sesuai dengan tindakan orang lain. Jadi, syarat terjadinya interaksi sosial harus ada kontak sosial. Yang kedua, adanya komunikasi. Jadi, interaksi sosial sifatnya saling mempengaruhi, baik sikap, tingkah laku, maupun yang lain-lain. Sedangkan interaksi saling menyesuaikan, baik sikap, tingkah laku tersebut bisa bersifat otoplastik atau otoplas, atau aloplastis atau autoplas. Autoplastis adalah sikap, tingkah laku orang yang dirubah agar sama seperti alam sekitar. Sedangkan aloplas atau aloplastis adalah alam sekitar yang dirubah supaya sama dengan sikap, tingkah laku orang. Jadi, hakikat interaksi sosial adalah tadi hubungan timbal balik yang berupa aksi saling mempengaruhi. Tadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, atau antar kelompok dengan kelompok. Nah, yang tadi di atas yang proses terjadinya interaksi sosial itu harus adanya 2 pihak yang saling kontak dan berkomunikasi, di mana pengertian kontak secara harafiah itu adalah bersama-sama menyentuh. Nah, kalau secara sosiologi, kontak diartikan hubungan dengan orang lain, baik langsung maupun tidak.
Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain melalui berbagai sarana komunikasi. Ya. Nah, dari interaksi sosial ini, komunikasi adalah dapat dipandang sebagai proses pertukaran informasi dan makna di antara pihak-pihak yang sedang berinteraksi sosial. Biasanya sarana utama komunikasi adalah bahasa. Ya, jadi ciri-ciri interaksi sosial ada 1, jumlah pelakunya 2 orang atau lebih. Yang kedua, adanya komunikasi antara pelaku dengan menggunakan simbol maupun lambang. Yang ketiga, adanya suatu dimensi waktu, bisa masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang. Kemudian yang keempat, adanya tujuan yang hendak dicapai sebagai hasil dari interaksi tersebut. Ya. Jadi syarat terjadinya interaksi sosial tadi 1, adanya kontak sosial, dan yang kedua adanya komunikasi. Ya, jadi kontak sosial itu tidak selalu terjadi melalui interaksi hubungan fisik. Sebab orang bisa melakukan kontak sosial dengan pihak lainnya tanpa menyentuhnya. Misalnya berbicara melalui telepon, radio, atau surat elektronik, atau SMS atau semacamnya, ya. Oleh karena itu hubungan fisik tidak menjadi syarat terjadinya kontak. Nah, kalau komunikasi, hal yang terpenting dalam berkomunikasi yaitu adanya kegiatan saling menafsirkan perilaku dari pembicaraan, gerakan-gerakan fisik ataupun sikap dan perasaan-perasaan yang disampaikan. Jadi kontak sosial ini dilakukan tadi baik yang langsung dan tidak langsung. Yang langsung pihak komunikator menyampaikan pesannya secara langsung kepada pihak komunikan. Sedangkan kontak tidak langsung, pihak komunikator menyampaikan pesannya kepada pihak komunikan melalui perantara pihak ketiga. Jadi kontak sosial ini bisa terjadi, proses komunikasinya ada 2 macam kontak sosial, yaitu kontak sosial primer maupun kontak sosial sekunder. Komunikasi sosial. Komunikasi artinya berhubungan atau bergaul dengan orang lain. Bisa orang yang menyampaikan komunikasi tadi disebut komunikator, sedangkan orang yang menerima komunikasi disebut komunikan. Nah, tidak selamanya kontak sosial akan menghasilkan interaksi sosial yang baik apabila proses komunikasinya tidak berlangsungnya secara komunikatif. Contohnya, pesan yang disampaikan tidak jelas, bisa berbelit-belit, bahkan mungkin sama sekali tidak dapat dipahami. Contoh kontak sosial yang bersifat positif, lihat gambar yang positif dan kontak sosial yang negatif, gambar di sampingnya. Nah, ini contoh kontak sosial yang bersifat primer atau langsung, dan kontak sosial yang bersifat sekunder atau tidak langsung. Kalian bisa lihat gambarnya. Nah, untuk faktor-faktor pendorong interaksi sosial itu bisa terjadi karena 1, karena faktor imitasi, yang kedua sugesti, yang ketiga identifikasi, yang keempat simpati, dan yang kelima empati. Nah, imitasi adalah tindakan sosial yang meniru sikap
perbuatan, tingkah laku atau penampilan fisik seseorang, baik sebagian atau secara keseluruhan, di mana sebagai suatu proses imitasi ini bisa berdampak positif bila yang ditiru adalah individu yang baik di mata masyarakat. Tetapi sebaliknya, imitasi bisa menjadi negatif bila yang meniru adalah hal yang negatif pula. Contoh imitasi. Seorang siswa meniru penampilan seorang penyanyi terkenal yang berambut gondrong, memakai perhiasan berlebihan, dan suka minum minuman keras. Lingkungan sosial akan bereaksi menilai penampilan itu tidak sopan dan mengganggu. Kemudian seorang pemuda satunya yaitu dengan tekun mengamati pola interaksi antar penduduk di suatu desa terpencil misalnya, karena ingin meniru upaya keras dan tekun seorang ilmuwan terkenal. Nah, tindakan ini akan dipuji oleh lingkungan sosialnya. Ini yang positif. Nah, sekarang sugesti. Sugesti ini adalah pemberian pengaruh atau pandangan dari satu pihak kepada pihak lain, di mana akibat dari sugesti ini pihak yang dipengaruhi akan tergerak mengikuti pengaruh atau pandangan itu dan menerimanya secara sadar atau tidak sadar tanpa berpikir panjang. Nah, sugesti ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berwibawa dan berpengaruh besar di lingkungan sosialnya, dari kelompok besar terhadap kelompok kecil ataupun orang dewasa terhadap anak-anak. Contoh sugesti seorang dokter kepada pasien, misalnya dengan reklame atau iklan yang di media massa, di mana biasa bersih hidup jadi sehat. Ayo biasakan cuci tangan pakai sabun. Nah, ini seorang anak bisa meniru kalau dia meniru dokter yang dia merasa yakin itu adalah benar. Kemudian faktor yang mendorong adanya interaksi sosial yang ketiga adalah identifikasi. Identifikasi ini adalah kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain, yaitu dengan meniru secara keseluruhan. Identifikasi sifatnya lebih mendalam dibandingkan imitasi, karena dalam proses identifikasi kepribadian seseorang bisa terbentuk. Orang melakukan proses identifikasi karena seringkali memerlukan tipe ideal tertentu dalam hidupnya. Contoh identifikasi, seseorang yang mengidentifikasikan dirinya dengan Michael Jackson. Jadi dari meniru rambutnya, model rambutnya, pakaiannya, gayanya, dan sebagainya. Kemudian simpati. Yang keempat, faktor yang mendorong interaksi sosial. Simpati ini merupakan proses di mana seseorang merasa tertarik kepada pihak lain. Nah, melalui proses simpati ini orang merasa dirinya seolah-olah berada dalam keadaan orang lain dan merasakan apa yang dialami, dipikirkan atau dirasakan orang lain tersebut. Nah, pada umumnya simpati lebih banyak terlihat pada hubungan teman sebaya, hubungan bertetangga, atau hubungan pekerjaan. Contoh simpati, ketika ada teman yang sedang bersedih, kita berusaha menghiburnya dan ikut merasakan kesedihan yang dialaminya. Coba lihat gambar contoh simpati.
Kemudian faktor yang mendorong interaksi sosial yang ke-5 adalah empati. Nah, empati ini merupakan simpati mendalam yang dapat mempengaruhi kejiwaan dan fisik seseorang. Contohnya, seorang ibu akan merasakan kesepian ketika anaknya bersekolah di luar kota. Ia selalu rindu dan memikirkan anak tersebut sehingga jatuh sakit. Itu contohnya. Demikianlah pertemuan kali ini, dan akan kita lanjutkan pertemuan yang kedua tentang bentuk-bentuk interaksi sosial, baik yang asosiatif dan bentuk yang disosiatif. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap berada di rumah, menggunakan masker, selalu mencuci tangan dengan sabun. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.